Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Nah, setelah saya temukan banyaknya handphone iPhone yang terblokir emailnya, yang terutama adalah yang X-Inter, dan di video kali ini saya akan coba bahas tentang perbedaan antara yang X-Inter, iPhone yang X-Inter, dan iPhone yang X-iBox atau garansi resmi yang Indonesia, baik iBox, Digimap, ataupun Erafone, kemudian ada juga yang TAM. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang pengertian tentang iPhone yang X-Inter dan iBox, kemudian tentang kekurangan iPhone X-Inter dan iBox, kemudian kelebihannya, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan tentang iPhone yang X-Inter dan X-iBox. Mana pilihan kalian yang paling tepat jika dibeli di tahun 2022 ini? Oke, yang pertama kita bahas dari masalah pengertian terlebih dahulu, yang X-iBox atau iBox. iBox ini adalah distributor resmi yang menjual produk Apple termasuk iPhone yang di Indonesia. Sehingga untuk iPhone yang dijual untuk di iBox ini terjamin 100% untuk originalnya. Kemudian nggak cuma iBox saja sih, untuk yang resmi di Indonesia ada juga yang Digimap, kemudian ada juga yang Erafone, ada juga yang garansi resmi TAM. Kemudian yang X-Inter adalah iPhone resmi yang merupakan iPhone second internasional atau bisa disebut sebagai iPhone bekas yang diimpor dari luar negeri. Jadi ngerti dong perbedaan kedua handphone ini, yang X-Inter dan X-iBox, yang mana yang resmi masuk Indonesia dan nggak resmi masuk Indonesia. Kemudian selanjutnya kita bahas dari segi perbedaan untuk kedua handphone ini, baik yang X-Inter dan X-iBox. Untuk dari fisiknya, untuk semua handphonenya ini hampir sama, untuk kecuali yang iPhone 12 dan iPhone 13. Untuk iPhone 12 series dan 13 series, di bagian bawah tombol powernya biasanya untuk yang X-Inter yang US itu ada sedikit tanda oval, yang itu tandanya adalah antena 5G-nya. Dan untuk yang resmi masuk ke Indonesia itu nggak ada tanda oval tersebut. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi softwarenya. Untuk perbedaan software ini kita cuma bisa dilihat dari serial numbernya atau serial modelnya. Yang biasanya masuk resmi ke Indonesia adalah yang paling belakangnya itu nomor serinya atau hurufnya di PA-A. Ada juga yang ID-A. Kemudian yang X-Inter biasanya yang beredar di Indonesia adalah yang LLA. Ada juga yang ZP-A dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalian mau pastiin handphone itu iBox ataupun X-Inter, kalian bisa cek di serialnya, di setting, kemudian mengenai kalian bisa cek untuk huruf yang paling belakang itu PA-A atau ZAA atau LLA dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita bahas tentang perbedaan kedua handphone ini, kita masuk ke kelebihan kedua handphone ini. Kelebihan di iBox dan kelebihan di Inter atau X-Internya. Kita masuk ke bagian yang kelebihan di X-iBox. Untuk yang pertama adalah dari segi garansinya resmi. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi untuk garansi iPhone tersebut. Jelas kita langsung saja pergi ke iBox-nya jika ada kerusakan ataupun masih tercover untuk garansinya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dari segi harganya lebih murah yang X-iBox daripada yang X-Inter untuk yang seri baru atau handphone baru. Karena jika kita beli yang X-Inter itu biasanya kita harus masukin ke Indonesia, bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ada pembengkakan harga daripada yang resmi X-iBox ataupun Digimap. Tapi untuk kelemahannya seperti kasus di iPhone 14 ini, kelemahannya kita sedikit menunggu lama untuk seri iPhone terbarunya. Kemudian kelebihan ketiga untuk yang X-iBox adalah emailnya aman, nggak ada blokir-blokir email ataupun yang lain sebagainya. Mau update software terserah kalian, nggak mungkin terblokir lagi untuk emailnya di Indonesia ini. Kemudian kelebihan yang keempat adalah aksesorisnya jelas original. Kalau biasanya yang X-Inter itu copotan ataupun yang dibawain adalah OEM dari keluaran pabrik lainnya. Kemudian kelebihan yang terakhir dari yang X-iBox adalah partnya kebanyakan masih original kalau yang X-iBox ya. Tapi jika ada yang sudah gantian itu sih wajar ya, karena untuk umur iPhone yang sekitar ada di sekitar 2 sampai dengan 4 tahun bahkan lebih, biasanya ada beberapa part yang minta diganti seperti baterai dan lain sebagainya.
Kemudian kita bahas untuk kelebihan iPhone yang X Inter. Yang pertama adalah harganya lebih murah di bagian secondnya. Kalau di yang kelebihan X iBox tadi harganya lebih murah untuk yang baru, kalau yang Inter ini lebih murah untuk yang secondnya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah penjualnya sudah banyak sekali yang ada di Indonesia, baik di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Bahkan di marketplace Facebook juga banyak yang menjual X Inter iPhone ini. Setelah kita bahas tentang kelebihan kedua handphone ini, kita bahas untuk kekurangan iPhone yang X iBox dan iPhone yang X Inter. Kita bahas kekurangan dari yang X iBox terlebih dahulu. Untuk kekurangannya adalah di bagian harganya yang sedikit lebih mahal daripada handphone X Inter. Biasanya selisih antara 1 sampai dengan 1,5 juta. Bahkan ada juga yang selisih kurang dari 1 jutaan, mungkin 700 ataupun sampai dengan 1 jutaan. Kemudian kita langsung lanjut ke kekurangan iPhone yang X Inter. Yang pertama adalah emailnya nggak aman, rawan sekali terblokir untuk iPhone yang X Inter, seperti kasus-kasus iPhone setelah update iOS beberapa hari kemarin. Kemudian kekurangan yang kedua adalah part aksesorisnya nggak original, jelas seperti OEM, copotan, dan lain sebagainya untuk iPhone yang X Inter. Karena untuk yang impornya itu biasanya dia impor melalui untuk batangan saja ataupun dirakit kembali di Indonesia ini. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kualitasnya bagusan mana bang? iPhone yang X Inter ataupun iPhone yang X iBox? Kalau untuk kualitas ini sama saja ya. Untuk bagian kualitas asalkan untuk iPhone-nya sama-sama nggak ada yang dibongkar. Tapi misalnya ada yang dibongkar ataupun diganti part yang kurang begitu bagus, kurang original ataupun nggak original, jelas itu akan lebih berkurang lagi untuk kualitasnya. Dan kemudian ada yang tanya, bagaimana bang untuk tips beli iPhone bekas yang aman dan agar nggak tertipu? Yang pertama adalah kalian harus pilih seller yang terpercaya. Kemudian cari part yang masih original, nggak terbongkar lagi ataupun nggak diganti-ganti. Kemudian untuk baterai health atau baterainya usahakan cari yang di atas 85%. Kemudian hal berikutnya adalah kalau misalnya bisa cari yang resmi ataupun garansi iBox ataupun garansi Digimap, lebih baik cari yang resmi saja. Ambil yang aman-aman saja daripada handphone yang X Inter, toh nanti takutnya kedepannya ada pemblokiran email untuk iPhone kalian tersebut. Setelah itu cek betul-betul partnya aman dan coba semua partnya agar memastikan untuk iPhone yang kalian beli itu adalah iPhone yang bagus dan masih sehat. Oke, kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan di video kali ini. Mendingan mana bang? Untuk iPhone yang X iBox ataupun yang X Inter? Untuk perbedaan harganya jelas sekitar 1 jutaan. Kita ambil patokan sekitar 1 jutaan. Kalau saya ambil yang resmi saja, yang X iBox daripada yang Inter. Karena untuk saat ini banyak sekali pemblokiran email. Siapa tahu jika kalian mau beli Inter dan toh beberapa hari ataupun beberapa minggu ternyata setelah kalian gunakan untuk iPhone kalian itu terblokir emailnya. Jadi mendingan cari yang aman-aman saja. Lebih baik mahal sekitar 1 jutaan daripada kalian harus keluarin uang yang agak lumayan banyak untuk suntik-suntik email. Karena untuk suntik email di harga saat ini cukup lumayan mahal. Bahkan ada juga tenggang untuk suntik email tersebut atau tenggang waktunya. Ada yang 6 bulan, 1 tahun, bahkan untuk selamanya. Tapi nggak ada jaminan kalau kalian ambil yang suntik email untuk garansi selamanya. Toh mungkin saja tetap ada pemblokiran email untuk iPhone tersebut. Oke, demikian saja untuk video kali ini pembahasan saya tentang iPhone yang X Inter dan iPhone yang X iBox. Semoga video ini bermanfaat. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.